Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini dalam ibadah penghiburan bagi keluarga almarhum Ibu Titin Suryatini. Seperti yang kita tahu, Ibu Titin Suryatini sahabat, kekasih, rekan pelayanan, saudara kita yang kemarin sekitar jam 12 siang dipanggil Tuhan, sudah pulang ke rumah Bapak. Bu Titin Suryatini sudah mendapat tempat terbaik di rumah Bapak. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah penghiburan kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Hiu. Mari sebelum kita mulai kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau ibadah ya Tuhan, ibadah penghiburan hari ini Tuhan, kiranya Engkau pimpin Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, sampai selesai Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh menyadari Tuhan Yesus bahwa hidup begitu luar biasa ketika ada Engkau bersama dengan kami Tuhan. Setiap kami memperoleh kemenangan-kemenangan Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Kau baik, firman-Mu ya dan amin. Kau genapi semua dalam kehidupan kami. Haleluya, ada pertolongan, penjagaan, penghiburan daripada-Mu. Ora batakan arana basyaka. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa, di ibadah penghiburan ini Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Shandaralabalala. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terlagi. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati
Terima kasih Kau baik ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau terus katakan Engkau baik Tuhan. Haleluya. Allahku punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Syaralabalalabalalabalalabalala. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan. Walau kadang tak mudah, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lagi, katakan waktu Tuhan. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Oh, ya Tuhan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi katakan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Mari sekali lagi angkat suara, ucapkan syukur, sembah Dia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Oh, rabatakan terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rabatakan musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami tetap pegang teguh janji-Mu ya Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Oh Rabashana, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lagi katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin, amin, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu sambil angkat tangan kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dan sekali lagi dengan lembut kata, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Amin. Ya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa di sorga, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau kumpulkan kami bersama via Zoom ya Tuhan. Kami semua dalam pemeliharaan-Mu di tengah kedukaan untuk khususnya Pak Miki, saudari kami Devina, dan juga segenap keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Titin. Demikian juga kami, saudara-saudari seiman ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penghiburan-Mu yang berlimpah-limpah, lewat pujian yang boleh kami naikkan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan juga saat ini biarlah lewat firman-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menghiburkan setiap kami, khususnya Pak Meki, khususnya Devina ya Tuhan, dan keluarga yang tinggalkan oleh Ibu Titin ya Tuhan. Pakai hamba-Mu, Engkau mengurapi setiap kami, sehingga pesan Tuhan boleh termeterai dalam setiap hati kami. Dan kami semua boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan daripada-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Mari sama-sama kita yang siap dengar pesan Tuhan, katakan amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, kita boleh bersama-sama di dalam malam penghiburan pada malam hari ini. Dan lagu yang baru saja kita nyanyikan, itu kalau ayat firman Tuhannya dari Matius pasal yang ke-10 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Izinkan saya membacakannya. Dikatakan oleh firman Tuhan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang percaya, kita meyakini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita atas seizin Tuhan. Selai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizinmu, itu yang kita nyanyikan, dan ada dasar firman Tuhannya. Jadi Tuhanlah yang berdaulat penuh atas segenap ciptaannya, termasuk masing-masing kita secara pribadi, sampai rambut di kepala setiap kita Tuhan tahu jumlahnya. Berarti kalau terjatuh 1 helai, Tuhan tahu berapa sisanya. Bahkan bukan hanya Tuhan tahu berapa sisanya, sampai rambut itu terjatuh, 1 pun itu atas seizin Tuhan. Itulah keyakinan kita akan kedaulatan Tuhan. Daud pun dalam Mazmur 139 mengakui Tuhan mengenal dirinya secara pribadi. Tuhan tahu saat dia duduk, saat dia berdiri, saat dia berjalan, saat dia berbaring. Pikirannya pun Tuhan tahu. Bahkan sebelum keluar kata-kata dari mulutnya, Tuhan sudah mengetahuinya. Nah, sebagai orang percaya, kita harus mengakui dan menerima kedaulatan Tuhan yang Maha Tahu itu. Dia tahu yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Demikian pula dengan kekasih kita, Ibu Titin Suryatini, Tuhan mengenal kehidupannya. Dan kemarin Selasa 3 Agustus 2021, sekitar pukul 12 siang, dalam usia 52 tahun, Tuhan menyatakan yang terbaik buat kekasih kita,
Ibu Titin, Tuhan panggil ke rumah Bapa di sorga. Itulah kedaulatan Tuhan Allah kita. Ada 2 hari dalam setiap kehidupan kita, setiap kita yang tidak bisa kita tentukan atau agendakan. Yang pertama adalah hari kelahiran kita. Orang tua kita mungkin ya bisa memajukan dengan kemajuan teknologi sekarang di dunia medis ada operasi sesar ya. Contohnya menjelang 17 Agustus, misalnya bayinya harusnya baru lahir 18 atau 19 Agustus, tapi karena orang tuanya ingin menyamakan dengan ulang tahun kelahiran Republik Indonesia, bisa dioperasi sesar tanggal 17 Agustus. Tapi itu orang tuanya, bukan si bayi itu sendiri ya. Jadi secara pribadi si bayi itu tidak bisa menentukan saatnya dia lahir ke tengah dunia ini. Itu hari yang pertama yang kita sebagai manusia tidak bisa tentukan. Nah, hari yang kedua adalah hari kematian kita. Itu juga tidak bisa kita tentukan. Itu semua betul-betul kita harus berserah pada kedaulatan Tuhan. Nah, umumnya ketika seseorang itu dilahirkan ke dalam dunia, hari kelahirannya, orang-orang sekitarnya itu bersukacita, bersorak sukacita karena seorang bayi dilahirkan ke tengah dunia, apalagi yang sudah diharapkan bertahun-tahun oleh orang tuanya, oleh segenap keluarga. Nah, tapi sang bayi sendiri menangis. Nah, ketika seseorang meninggalkan dunia, mengalami yang namanya kematian, tentunya orang-orang di sekitarnya, yang keluarga dekatnya, keluarga inti, tentunya menangis. Wajar, Bapak Ibu Saudara ya, kalau saudari kita Devina, anak dari Bu Titin, Pak Meki menangis, lalu kemudian juga Pak Meki tentunya sebagai suami, pasti juga menangis kehilangan istri tercinta, Devina kehilangan mama tercinta, mungkin saudara-saudara dari Ibu Titin kalau ada hadir ya kehilangan saudara yang dicintai, dan kita juga sebagai saudara-saudari seiman kehilangan seorang saudara seiman yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, bisa dipercaya, sangat bertanggung jawab, ya kita sungguh-sungguh kehilangan. Nah, kita menangis pasti, saudara ya, wajar sebagai manusia. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang kita kasih itu sendiri? Bagaimana dia? Apakah dia menangis atau dia berbahagia? Nah, pada malam hari ini saya boleh sampaikan sebagai hamba Tuhan yang percaya kepada firman Tuhan, saya mau katakan bahwa Ibu Titin Suryatini berbahagia. Ini yang Tuhan mau pesankan sebagai penghiburan bagi kita semua, khususnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Sekalipun kita menangis, biarlah kita mau sama-sama diingatkan oleh Tuhan yang maha berdaulat, yang maha tahu itu. Tuhan mau pesankan kepada kita bahwa Ibu Titin sendiri yang meninggalkan kita, yang mengalami kematian, beliau berbahagia. Kenapa saya berani mengatakan itu? Mari kita sama-sama buka Wahyu pasalnya yang ke-14. Wahyu 14 ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu. Izinkan saya membacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata begini, dan aku mendengar suara dari sorga. Jadi ini adalah pesan dari sorga yang dituliskan oleh Yohanes hitam di atas putih dan masih ada di tangan kita sampai dengan malam hari ini. Dikatakan apa? Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Dan ditambah lagi dengan kata sungguh untuk menguatkan, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi kalau Pak Meki hadir malam hari ini, mohon maaf iPad saya terbatas dan sedang lemot pada malam hari ini,
tidak bisa melihat semua yang ada di dalam Zoom. Tadi saya mau coba lihat partisipan pun tidak bisa. Jadi kalau sampai ada Pak Meki dan tentunya ada Saudari Devina, ada keluarga dekat yang ditinggalkan oleh Ibu Titin, dan tentunya kita semua keluarga rohani bersama-sama, khususnya GBI Olympic City, ya, Tuhan mau beritahu kepada kita pesan dari sorga di tengah kedukaan kita, tapi biarlah menghiburkan setiap kita bahwa Ibu Titin berbahagia. Beliau berbahagia kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena beliau mati di dalam Tuhan. Itu yang pertama, firman Tuhan menjamin setiap orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan mengalami kebahagiaan. Dan bukan kebahagiaan sementara seperti yang tengah dunia ini, tapi kebahagiaan yang kekal karena sudah bersama-sama dengan Tuhan. Khususnya tentunya bagi kita orang yang percaya mati di dalam Tuhan, mati di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ibu Titin sampai dengan akhir hidupnya, dia terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah jalan menuju rumah Bapa, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan Ibu Titin sudah memiliki Tuhan Yesus Kristus, jalan, kebenaran, dan hidup, yang berjanji menyediakan tempat di rumah Bapa, lalu kemudian menjemput umatnya yang percaya. Jadi kita percaya Ibu Titin sudah mengalami kebahagiaan karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa Ibu Titin mengalami kebahagiaan? Karena dikatakan tadi oleh Wahyu 14 ayatnya yang ke-13, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ada di tengah dunia ini, suka tidak suka, apalagi di dalam masa pandemi seperti ini, kita merasakan yang namanya penderitaan. Yang dikatakan Wahyu 14 ayat 13 itu adalah jerih lelah. Ya, kecapean, kelelahan di tengah dunia ini, ada begitu banyak masalahnya, ada begitu banyak tantangannya, ada begitu banyak tekanannya, apalagi dengan COVID ini. Kalau sudah kena COVID ya, Bapak Ibu, itu yang rasanya sesak, yang rasanya demam, sakit kepala. Ya puji Tuhan, saya sudah lewati masa 14 isolasi mandiri, ya sudah lewat, sudah sembuh. Lalu kemudian kalau istri saya 17 hari di rumah sakit UKI, sedang berobat jalan, tapi sudah hilang sesak yang beratnya, tapi masih tetap perlu dibantu oksigen. Lalu kemudian anak saya juga sudah lepas masa isolasi mandiri. Nah, kalau mami mertua saya mengalami seperti yang Ibu Titin alami, Selasa masuk rumah sakit, Sabtu dipanggil oleh Tuhan. Jadi kami sekeluarga juga boleh mengalami hal yang sama karena efek dari COVID-19 ini. Nah, kita mengalami penderitaan di tengah dunia ini. Tapi ketika kita seperti Ibu Titin mati di dalam Tuhan, firman Tuhan menjamin orang yang mati dalam Tuhan mengalami kebahagiaan karena dia boleh lepas dari penderitaan, lepas dari sakit penyakit, lepas dari jerih lelah, tekanan hidup di tengah dunia ini. Kita bersyukur kekasih kita boleh mengalami kebahagiaan. Dan biarlah pesan Tuhan ini boleh menguatkan, menghiburkan keluarga maupun kita semua keluarga rohani yang ditinggalkan. Pastikan setiap kita juga nantinya akan mengalami kebahagiaan yang kekal. Kita semua menunggu waktunya, saat seperti yang sudah dialami oleh kekasih kita, Ibu Titin. Biarlah kita juga nanti boleh mengalami kebahagiaan yang sama. Karena apa? Karena kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Secara khusus untuk Pak Meki, kalau hadir, maupun juga untuk anak Devina, pastikan kalian mewarisi iman dari mama, dari istri tercinta, Ibu Titin, yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidupnya, mati di dalam Tuhan dan mengalami kebahagiaan.
supaya kalian dan kita semua juga boleh mengalami kebahagiaan karena terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Teladani pengabdian dari mama, dari istri, ya dari rekan kita Ibu Titin Suryatini yang bisa dipercaya sangat bertanggung jawab dalam apa yang dipercayakan, baik di tempat kerjanya maupun di dalam tempat pelayanan. Dan kita bersyukur pada malam hari ini sekali lagi Bapak Ibu di tengah kedukaan, Ibu Titin sudah mengalami kebahagiaan. Dan biarlah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, khususnya juga keluarga yang dekat dengan Ibu Titin, semua boleh mengalami satu waktu kelak kebahagiaan, bertemu dengan kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului kita, yang sudah mengalami kebahagiaan. Kita pun satu waktu kelak akan mengalami kebahagiaan itu. Karena kita tetap percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, dan hidup kita boleh menjadi berkat teladan untuk banyak orang. Mari kita satu di dalam doa. Kalau mungkin ada Pak Meki atau paling tidak Saudari Devina, boleh di spotlight untuk kita sama-sama doakan. Kalau mungkin juga ada keluarga yang dekat dengan Ibu Titin, untuk kita sama-sama doakan. Oke, berarti Devina ya. Mungkin ada kakak, orang tua, oke, keluarga dari Ibu Titin, puji Tuhan. Mungkin Pak Meki masih di rumah sakit, belum bisa mengikuti Zoom ya. Oke, yuk kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pesan firman-Mu pada malam hari ini, pesan dari sorga, khususnya untuk kekasih yang sudah mendahului kami, Ibu Titin Suryatini, ya Tuhan, yang kemarin Engkau panggil, kurang lebih jam 12 siang ya Tuhan, dalam kemahatauan-Mu, dalam kedaulatan-Mu, kekuasaan-Mu, Engkau yang terbaik buat anak-Mu ini, dan kami sama-sama di tengah kedukaan mau bersyukur buat pesan firman Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kami, Tuhan memberitahu kepada kami, khususnya keluarga yang ditinggalkan, bahwa Ibu Titin sudah berbahagia bersama dengan Tuhan, karena dia mati di dalam Tuhan, dan dia boleh lepas dari segala jerih payah penderitaan di tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih, dan biarlah anak Devina boleh terus Tuhan kuatkan, teguhkan lewat kebenaran firman Tuhan yang didengarnya pada malam hari ini. Anak ini boleh terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak tergoyahkan hingga sampai akhirnya, seperti mamanya boleh mati di dalam Tuhan, Devina pun kelak boleh mati tetap di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan keluarga yang dekat dengan Bu Titin yang ditinggalkan, mereka juga boleh mengalami kebahagiaan yang kekal itu karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan Pak Meki yang masih ada di rumah sakit, kami sama-sama angkat tangan. Kami ya Tuhan percaya mujizat masih ada, Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu menjamah hamba-Mu ini, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan penghiburan yang berlimpah-limpah di tengah kelemahan tubuhnya, rasa sakitnya, dia tetap boleh mengalami juga penghiburan dari sorga. Dia tahu bahwa istrinya yang tercinta sudah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus mengalami kebahagiaan yang kekal. Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami juga, segenap keluarga rohani yang ditinggalkan ya Tuhan. Kami boleh juga satu waktu kelak mengalami kebahagiaan yang kekal itu karena kami tetap menjaga iman di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus, penghiburan berlimpah-limpah terus turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya, saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Boy Jambek yang telah menyampaikan firman-Nya pada malam hari ini. Sungguh sangat menguatkan keluarga yang ditinggalkan dan menguatkan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu, pada malam hari ini juga kita akan menyaksikan video kenangan selama pelayanan bersama-sama dengan almarhumah Ibu Titin Suryatini. Lalu setelah video nanti akan dilanjutkan oleh kesaksian dari Ibu Happy, kesaksian kenangan bersama pelayanan bersama-sama dengan almarhumah Ibu Titin Suryatini. Silakan Pak Adi.
biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu
Shalom, kami dari keluarga mengucapkan turut bersimpati buat Pak Meki, mungkin buat Devina, buat keluarga dari Cititin, dan keluarga dari Pak Meki juga. Saya mengenal Cititin memang tidak terlalu lama, sejak saya bergabung di GBI Olympic City, mungkin 3 tahunan seperti itu. Tapi saya bisa merasakan kasih dan kebaikan dan ketulusan dari Cititin. Dia sangat perhatian sekali. Kalau saya nggak pelayanan, pasti dia akan WA, Ibu Happy kenapa sakit, atau seperti itu. Bahkan ketika saya pergi pelayanan, waktu itu saya pergi pelayanan ke Alor, dia juga WA saya, hati-hati ya Bu Happy di jalan, selamat melayani. Saya ingat kasih dan perhatian-perhatian kecil yang jujur sangat menyentuh saya secara pribadi. Bahkan ketika awal-awal pandemi, Cititin juga rajin WA nanya gimana kabar Bu Happy, Pak Jeffrey, Cecil di rumah, baik-baik semua. Kasih dan ketulusan dan kehangatan yang diberikan oleh Cititin itu sangat berkesan buat saya. Bahkan ketika sebelum pandemi, karena kebetulan kami searah rumahnya Cititin Cibinong, saya tinggalnya di arah Ciluar. Saya suka ikut nebeng kalau ada acara-acara gereja. Cititin selalu bilang, Bu Happy saya antar ya, kalau saya tidak dijemput. Nggak usah Ci, sampai depan aja, nanti saya naik ojek gitu. Tapi Cititin tuh pasti akan WA, Bu Happy udah sampai rumah belum? Dia pasti memastikan kalau saya aman sampai di rumah. Mungkin satu hal yang selalu saya ingat yaitu perhatian-perhatian daripada Cititin, ketulusannya, bahkan dalam segala sesuatu yang terjadi saya selalu melihat bagaimana dia selalu melihat sisi positif dari setiap permasalahan yang ada. Kalaupun mungkin saya ngomong, kayaknya gini deh Ci, tapi Cici selalu memberikannya begini Bu Happy. Mungkin itu yang saya nggak bisa lupain dari Cititin. Saya bersyukur saya boleh mengenal Cititin, boleh bersama-sama melayani di GBI Olympic City, dan itu tidak akan saya lupakan. Buat Devina, Kak Happy berdoa, Kak Happy percaya, kamu pasti kuat, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Seperti tadi, burung pipit saja Tuhan pelihara, pasti Devina Tuhan pelihara dengan kasih sayang. Dan kita berdoa untuk Pak Meki juga, Tuhan sembuhkan. Selamat jalan Cititin, terima kasih untuk kesaksian, untuk segala kebaikan Cititin. Akan saya secara pribadi ingat dan kenang selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Happy. Baik Bapak Ibu, terlalu banyak kenangan yang kami rasakan bersama dengan Ibu Titin. Sewaktu saya masih tinggal di Cibinong, Bapak Ibu, saya punya satu kenangan yang luar biasa dengan beliau. Kami sama-sama tinggal di daerah Cibinong. Beliau di Cikaret, saya di Cibinong. Jadi setiap mau pelayanan yang agak jauh atau kami mau pelayanan ke OT, beliau sering menanyakan saya, Novi mau bareng nggak? Saya tunggu ya Kak Novia di depan AW, dan Pak Meki sudah standby di sana. Mengenang Cititin terlalu banyak kenangan, terlalu banyak kasih yang Cititin berikan kepada kami, khususnya keluarga kami. Saya mengenal Cititin ketika Devina masih kelas 1 SD bersama dengan anak saya. Mereka berteman sudah lebih dari
7 tahun, sudah 8 tahun. Mereka sangat akrab sekali. Anak saya, Deborah dan Devina, seringkali video call hampir setiap hari. Sampai suatu waktu Cititin pernah bilang, kan kita bersahabat sekali ya Kak Novi. Kita doain mereka terus bersahabat sampai nanti. Ada satu kenangan lagi yang saya tidak pernah lupakan. Semalam saya teringat dan saya nangis. Satu kali saya pindah Bapak Ibu ke Villa Bogor Indah. Saya cuma punya beberapa piring waktu itu di rumah. Cititin datang main, waktu itu masih offline, Bapak Ibu, belum ada pandemi. Cititin main, dia datang ke rumah, dia bilang, Kak Novi, piringnya nggak banyak. Nanti minggu depan di ibadah, selesai ibadah saya akan kasih piring buat Kak Novi. Minggu depan, saya lihat Cititin sudah bawa piring yang banyak buat saya. Dia harus saya pulang, setelah saya naik Kak Novi, karena bawa piring, saya antar ke rumah. Saya antar sampai ke rumah Kak Novi. Tidak ada kata lain selain saya mau bilang Cici orang terbaik. Cici orang paling tulus. Bahkan kami mau mulai waktu itu Cool Villa Bogor Indah, Bapak Ibu. Saya bilang, saya sudah merintis Cool Villa Bogor Indah. Kak Novi, saya mau ikut, Kak Novi. Villa Bogor Indah itu di Pomat, Bapak Ibu. Sore kami mengadakan Cool jam 6 sore. Dia selalu tanya saya, Kak Novi, konsumsi apa yang perlu kita siapkan? Nggak usah repot-repot, saya tetap akan bawa Kak Novi. Bapak Ibu, Cititin kerjanya di daerah Cibinong. Cool kami di Pomat. Tiap sore, jam 6 Cititin sudah dari kantornya jam 5. Pomat, Bapak Ibu. Rumah Cititin di Cikaret, kerjanya di Cibinong, di Tapos Cibinong. Tapi dia harus melewati perjalanan yang jauh untuk mendukung saya, untuk mensupport saya dalam pool. Lalu kami akan pulang bersama-sama, karena rumah saya di Cibinong waktu itu, kami pulang bersama-sama naik Grab, seperti itu. Luar biasa Cititin. Tidak tergantikan oleh apapun kebaikannya, ketulusannya, kelembutannya, perhatian, dan tergantikan. Selamat jalan, Cititin, sahabat, kasih, teman terbaik, teman pelayan, teman perjuangan. Selamat jalan. Cici sudah dapat tempat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih, Bapak Ibu. Pada malam hari ini juga, kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari keluarga. Karena Pak Meki hari ini masih ada di rumah sakit. Jadi sambutan akan disampaikan oleh keluarga dari Ibu Tati Suryati. Silahkan Ibu. Saudara-saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aku adalah Tati, Cici dari Bu Titin. Kami keluarga kami mengasihinya. Ketika Titin sakit, kami selalu mendukungnya. Dan pada terakhir kami masih bicara sampai tanggal 26 Juli, kami masih ngomong, kami masih bilang Titin sehat, Titin berdoa. Dia selalu memanggil aku ibu. Iya Bu, pasti Bu. Semangat ya Tin. Iya Bu, kamu minum obat ya Tin. Iya Bu. Dia selalu seperti itu. Dan kami hampir tiap hari selalu WA-WA-an menanya kabarnya. Karena kami sejak pandemi ini juga sulit sekali bertemu. Dan terakhir setelah singkat cerita, setelah Titin sakit, aku dikasih penglihatan.
Waktu itu pergi dengan baju pengantin nada-nada. Di situ aku udah berfirasat. Dan sampai akhirnya Tuhan juga memberitahu kepadaku bahwa Titin itu akan pergi. Tetapi ada satu hal yang harus diselesaikan oleh Titin. Dan waktu itu aku juga hubungan dengan Ko Ivan, dengan Pak Daniel, untuk menyelesaikan hal yang harus diselesaikan. Karena kami mengasihinya. Aku bernego sama Tuhan ketika Bu Titin sudah tidak sadar. Aku bilang, Tuhan Yesus tolong. Aku ingin adikku merdeka dan bahagia. Tolong Tuhan, berikan kesempatan ke Titin. Hidup walau sebentar. Dan puji Tuhan, dikabulkan Tuhan. Sehingga kami dengan tim doa dari GBI, kami berdoa. Dan di situ juga menyatakan bahwa Titin sudah hatinya udah putih seperti salju. Kami keluarganya merasa kehilangan dia. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kami berhenti untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena Titin hatinya udah putih seperti salju. Tuhan sudah mengasihinya. Mungkin kami tidak lagi bisa komunikasi dengan dia. Untuk sekarang ini, sampai kami yang akan menyusul dia ke rumah Bapak, pasti kami akan merindukannya. Satu hal yang membuat aku sakit hatiku, ketika detik-detik terakhir aku tidak bisa memeluknya. Itu yang membuat aku sakit dan aku sekarang tengah mengobati hatiku. Karena kami kehilangan dia. Kami mengasihinya. Dan tidak ada akan WA lagi atau komunikasi lagi setelah ini. Itu yang akan membuat kami menjadi rindu dan semakin rindu akan dia. Dan kami percaya bukan dia yang akan kembali kepada kami, dan kami yang akan menyusul dia ke rumah Bapak. Terima kasih untuk semua yang dilayani dari GBI. Kami tidak dapat membalasnya, tapi ucap syukur dan berterima kasih untuk semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya itu kesaksian kami. Haleluya. Terima kasih. Malam hari ini kita juga akan mendengarkan sepatah dua kata dari adik Devina. Devina Pasekuat. Silakan Devina. Di sini aku mau bilang ke semuanya, makasih banyak buat doa dan dukungannya. Buat aku, buat Papa, makasih banget. Makasih banyak banget semuanya. Aku bakal tetap kuat dan aku bakal ngebuktiin ke Mama kalau aku bisa sukses ke depannya ya. Makasih semuanya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita juga akan mendengarkan sepatah dua kata dari Bapak Pendeta Sutadi Rusli yang juga hadir bersama-sama dengan kita, Bapak Gembala Sidang kita di GBI Jemaat Danau Bogoraya. Silakan Bapak. Baik, shalom Bapak dan Ibu, saudara kasih Tuhan. Pertama-tama saya bersama dengan Ibu Fani dan tentu juga semua hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang ada di Gereja PT Indonesia Danau Bogoraya. Saya mengucapkan turut bersimpati sedalam-dalamnya dengan berpulangnya hamba Tuhan almarhumah Titin Suryatini ke rumah Bapa di surga pada waktu kemarin. Nah, saya berdoa supaya
keluarga yang ditinggalkan, baik itu Pak Meki maupun juga anaknya Devina. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, dan tentu juga keluarga besar daripada almarhumah yang ditinggalkan ini terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saya mau bacakan satu firman untuk keluarga yang ditinggalkan, adalah firman yang sering kita dengar dari Mazmur 121. Firman Tuhan berkata, Tuhan penjaga Israel, nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Nah, tentu almarhumah sudah diberikan satu tempat yang berharga oleh Tuhan, di mana dia adalah seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, dan begitu banyak kesaksian yang begitu indah yang kita boleh dengar pada malam hari ini bersama-sama. Ini menjadi pesan buat kita, terutama keluarga yang ditinggalkan. Terutama juga tentu untuk Pak Meki dan juga untuk anak Devina, di mana menghadapi hari-hari ke depan yang tentu penuh dengan tantangan demi tantangan yang ada. Satu hal yang Tuhan pesankan melalui ayat tadi, bahwa Tuhan adalah penjaga buat kita semuanya. Untuk itu, hidup kita, perjalanan masa depan kita tidak perlu kita khawatirkan. Karena apa? Tuhan adalah penjaga kita. Dia akan memberikan kita kekuatan, dia akan memberikan pada kita jalan keluar, dia memberikan juga kesembuhan untuk Pak Meki yang sekarang masih sakit, dan tentu juga penghiburan serta damai sejahtera buat setiap keluarga yang ditinggalkan. Nah, tentu saya juga merasa sangat kehilangan. Saya kenal keluarga ini dari Pak Meki, dan bukan kenal 1-2 tahun, tetapi kenal sudah lama sekali. Dan memang Pak Meki adalah menjadi bagian daripada pelayan jemaat full timer yang ada di GBI Danau Bogoraya. Bagaimana perjuangan dan juga senantiasa semangat daripada hamba Tuhan ini, yaitu untuk senantiasa melakukan misi atau perintisan-perintisan yang ada. Dan kita percaya Pak Meki pasti diberikan terus kesembuhan dalam waktu segera, dan Devina juga terus akan dipakai oleh Tuhan pada hari-hari ke depan. Mari saya mau doakan untuk setiap keluarga yang ditinggalkan, terutama juga buat Pak Meki yang masih terbaring sakit. Kita mau doakan bersama-sama juga Devina. Mari. Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk Pak Meki dan juga untuk Devina Tuhan, dan juga keluarga besar daripada almarhumah. Tuhan tolong Engkau memberikan kekuatan ekstra dan penghiburan untuk keluarga ini. Secara manusia Tuhan, kami sangat kehilangan, kami merasakan kesedihan yang begitu dalam Tuhan. Tetapi satu hal kami tahu Tuhan, bahwa Engkau sudah memberikan tempat yang berharga. Rumah tempat tinggal daripada hamba-Mu almarhumah sudah selesai Tuhan, sehingga dia boleh bersama-sama dengan Engkau. Biarkanlah kami pada hari-hari ini yang kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, dan biarkanlah kami mempergunakan hidup kami lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, supaya satu kali kelak, dikala sangkakala dibunyikan, dan Engkau sudah menunggu kami semua di awan-awan yang permai, dan waktu itu orang-orang yang sudah meninggal dulu di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan, dan kita semua yang masih hidup, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan diubahkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan, dan kita akan tinggal bersama-sama dari kekal sampai kepada kekekalan, bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang yang sudah lebih dulu meninggal di dalam Tuhan yang kami kasihi.
Terima kasih Bapa, kami berdoa khusus biarkanlah Engkau juga memberikan percepatan kesembuhan buat hamba-Mu Meki Tuhan, supaya dia boleh segera kembali dipulihkan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami percaya Engkau akan memberikan kesempatan kepada hamba-Mu Tuhan untuk memakai dia pada era Pentakosta yang ketiga ini menjadi alat penuaian jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami. Amin. Amin, amin. Baik Bapak, terima kasih untuk doa dan sharing firman-Nya pada malam hari ini untuk keluarga dan untuk kami, untuk kita semua pada malam hari ini. Kita akan menutup ibadah penghiburan pada malam hari ini. Silakan Bapak Hiu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Sekali lagi angkat kedua tangan kita, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan hormat kami persilakan Pak Sutadi Rusli boleh pimpin kita dalam doa tutup sekaligus doa berkat bagi kita semua. Mari kembali kita satukan hati. Terima kasih untuk ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur Tuhan, kasih-Mu terus boleh berlimpah-limpah untuk setiap kami, terutama untuk Pak Meki, anak Devina dan juga keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan, sekali lagi berikan terus damai, sejahtera, penghiburan dan kekuatan untuk keluarga besar yang ditinggalkan. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang ikut ambil bagian di dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kiranya terus damai, sejahtera dan sukacita Allah boleh berlimpah-limpah. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan serta damai, sejahtera dan juga sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai malam hari ini sampai dengan Maranatha, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya pada ibadah penghiburan malam hari ini. Terima kasih Pak Rusli untuk kehadirannya. Terima kasih Pak Boy Jambek. Terima kasih semua Bapak Ibu. Bisa di-unmute untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya dengan keluarga mengucap turut bersyukur untuk Miki dan Davina, semua keluarga diberkati biasa, sebagai sahabat, sebagai rekan daripada Pak Miki, bersimpati dalam-dalamnya.
Amin. Kami dari keluarga Andoko, Taman Pajajaran, turut bersimpati Nyalain atas lampunya saya, berpulangnya nggak Ibu. pantas kalau gitu. Biar Tuhan Yesus yang memberi Kami kekuatan kuat ya. dan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Kami Amin. kuat dengan itu. Saya mengucapkan turut simpati yang sedalam-dalamnya. Saya kenal Titin itu kurang lebih hampir 19 tahun. Devina, saya berdoa, Devina pasti kuat di dalam Tuhan. Apa yang Devina ucapkan tadi itu menjadi doa. Kami semua dukung doa. Pak Meki cepat sembuh, keluarga Bu Titin, semuanya juga Tuhan kasih kekuatan. Tuhan berkati. Ya, untuk Pak Meki yang masih di rumah sakit, saya berharap Tuhan cepat sembuhkan supaya Pak Meki juga bisa kumpul lagi dalam kuliah Yasmin yang kami biasa adakan setiap hari Rabu. Nah, Rabu ini sebetulnya kita berkumpul dengan Pak Meki, tapi karena satu keadaan yang tidak memungkinkan, jadi kita ambil untuk acara penghiburan. Jadi untuk Devina, saya percaya pasti kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pak Meki juga cepat sembuh, supaya bisa kembali lagi dalam keluarga. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Saya pribadi dan juga keluarga mengucapkan turut bersimpati sedalam-dalamnya buat keluarga yang ditinggalkan. Tadi saya bicara dengan istri saya bilang selama teman-teman yang meninggal karena COVID, baru kali ini saya menangis. Saya bilang, kenapa? Karena kami bersahabat baik, terutama saya dengan Pak Meki, berkali-kali diutus Pak Rusli ke Alor, ke Singapura, ke Cianjur, ke Pelabuhan Ratu, selalu bersama-sama, dan juga mengenal Ibu Titin sudah cukup lama. Dan ketika saya mendengar bahwa beliau dipanggil Tuhan, saya bilang sama Rosi, baru kali ini saya nangis. Teman-teman yang banyak dipanggil Tuhan, tapi baru kali ini saya nangis. Pak Meki cepat sembuh. Nyom, Tuhan Yesus mengasihi. Devina, Tuhan Yesus mengasihi Devina. Kami semua mengasihi Devina. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Meki juga dan Devina, kuat di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, dan saya mau saksikan saya adalah temannya Bu Titin dan Pak Meki. Kita adalah sahabat yang dulu kita di youth tahun 2000 kalau nggak salah, kita satu pelayanan di youth di lautan. Kita pelayanannya dari Hotel Salak sampai di lautan. Kita bersama-sama. Adalah sahabat saya, Bu Titin dan Pak Meki adalah sahabat saya. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita semua. Dan saya percaya bahwa itu yang terbaik. Tadi firman Tuhan katakan, itu sudah bahagia, tinggal kita. Kita rencana Tuhan kita nggak tahu. Tuhan yang tahu rencana. Orang meninggal itu Tuhan tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu, tapi Tuhan tahu, dan yang terbaik itu. Terima kasih Pak Meki cepat sembuh, dan Devina juga kuat di dalam Tuhan ya. Terima kasih, shalom. Shalom. Kami dari Salatiga mengucapkan sangat berduka cita atas
berpulangnya Bu Titin, buat Ananda Devina, kiranya Roh Kudus selalu memberikan penghiburan. Juga kami percaya Pak Meki juga pasti akan sembuh oleh biru-biru Tuhan Yesus. Kami sangat dekat dengan Pak Meki karena Pak Meki juga pernah menghampiri kami di Salatiga ini, berdoa di rumah kami ini, dan juga mengurapi rumah kami ini. Kami bersuka cita pada waktu itu karena Pak Meki mau mampir ke Salatiga ini, ke rumah kami. Nggak nyangka sih Pak Meki masih mengingat gitu. Kami dulu sama-sama cool di Cibinong, di rumah saya di Cibinong. Jadi begitu mengenal Pak Meki dan Bu Titin khususnya. Jadi ketika kemarin kami mendengar bahwa Bu Titin dipanggil Tuhan, kita betul-betul kaget dan sampai gemeter gitu. Saya sangat kehilangan. Juga tadi kami menyaksikan pemakamannya Bu Titin, melihat Devina gitu sendiri tanpa papahnya masih di rumah sakit, itu membuat kita, aduh rasanya gimana gitu. Mudah-mudahan Devina kuat, seperti apa yang kata Devina, bisa mencapai cita-citanya untuk membanggakan Papa dan Mama, biar itu boleh tercapai, karena seizin Tuhan. Terima kasih buat keluarga Olti. Kami masih menjadi bagian dari keluarga Olti, walaupun kami sudah di Salatiga. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, saya dari Manado. Adik dari Miki. Tadi saya dapat berita sudah sore jam 2 atau jam 3 itu. Saya kaget dengar kabar bahwa Cici sudah dipanggil Tuhan. Saya kenal Cici sudah memang cukup lama. Tahun 99 dan 2000. Waktu saya ikut sekolah SPMB di Bogor. Dia dekat dengan kami karena kami bergereja sama-sama pertama masih di Narogong dan di Cibinong. Setelah itu saya pulang ke Manado. Sudah nggak pernah ketemu lagi. Kaget sekali tadi, langsung telepon sama kakak. Kita sempat ada video call. Walaupun dia memang sedih ya. Lemah sekali dia bicara tadi. Tapi saya katakan rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera yang memberikan kita kekuatan. Pasti akan memberikan kekuatan. Untuk Devina, ponakan saya, tetap semangat. Jangan lupa berdoa. Selalu tekun dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan Devina tadi, sangat luar biasa. Saya sangat terharu. Tetap semangat terus. Kami yang di Manado, oma, tante-tante yang ada, kami berdoa selalu memberikan harapan kami selalu yang terbaik untuk Devina dan Miki di sana. Selalu dalam Tuhan kami percaya. Yang terjadi sekarang, pasti Tuhan akan berikan penghiburan dan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih. Dan untuk selalu doakan kakak, tadi sempat bicara cukup lama, tapi dia bilang, Soleman nggak bisa lebih lama bicara. Nanti besok mau tunggu hasil terakhir tes. Mau kasih kabar, saya katakan sama dia, optimis,
Saya ingin dengar berita yang terbaik untuk besok hari, bahwa sudah enggak lagi terpapar dan sudah sehat. Dan selalu saya katakan tetap semangat dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Yanli dari Manado, adik dari Pak Meki Lapian. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini, Bapak dan Ibu pada ibadah penghiburan keluarga almarhumah Ibu Titin Suryatini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Devina tetap kuat, keluarga tetap kuat, karena Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.